Menerapkan rencana usaha kecil menengah UMKM. KD 38 menganalisis potensi usaha kecil dan menengah. KD 48 membuat rancangan usaha kecil menengah sesuai potensi lingkungannya. Indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan pengertian UMKM, menganalisis ciri-ciri UMKM, menyimpulkan klasifikasi UMKM, merancang bisnis plan. Mengenal usaha mikro kecil dan menengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah UMKM terbagi menjadi 3. 1. Usaha mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. 2. Usaha kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. 3. Usaha menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Ciri-ciri UMKM. 1. Memiliki skala usaha yang kecil hingga menengah. 2. Menggunakan sumber daya yang sederhana. 3. Banyak mengandalkan tenaga manusia. 4. Produksi yang dihasilkan tidak terlalu besar. 5. Menggunakan metode produksi yang sederhana. 6. Mengandalkan kemampuan atau kriteria UMKM. Kriteria usaha mikro kecil dan menengah menurut undang-undang digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha. 1. Usaha mikro dengan kriteria aset maksimal 50 juta dengan total omset maksimal 300 juta. 2. Usaha kecil dengan kriteria aset lebih besar dari 50 juta sampai dengan 500 juta dengan total omset lebih dari 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. 3. Usaha menengah dengan kriteria aset lebih dari 500 juta sampai dengan 10 miliar dengan total omset lebih dari 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Klasifikasi umum berdasarkan perkembangannya. 1. Livelihood activities, yaitu usaha kecil menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima. 2. Micro enterprise, yaitu usaha kecil menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. 3. Small dynamic enterprise, yaitu usaha kecil menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. 4. Fast moving enterprise, yaitu usaha kecil menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar. Klasifikasi UMKM menurut World Bank terbagi menjadi 3. 1. Medium enterprise dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 300 orang dengan pendapatan setahun hingga sejumlah 15 juta dolar, jumlah aset hingga sejumlah 15 juta dolar. 2. Small enterprise, yaitu dengan jumlah karyawan kurang dari 30 orang, pendapatan setahun tidak melebihi 3 juta dolar, jumlah aset tidak melebihi 3 juta dolar. 3. Micro enterprise, yaitu jumlah karyawan kurang dari 10 orang, pendapatan setahun tidak melebihi 100 ribu dolar, dengan jumlah aset tidak melebihi 100 ribu dolar. Merancang business plan. Business plan adalah suatu dokumen tertulis yang menggambarkan secara sistematis suatu bisnis atau usaha yang diusulkan. Unsur-unsur business plan adalah sebagai berikut. 1. Lembar judul atau ringkasan eksekutif. 2. Peluang dan tawaran. 3. Produk atau jasa yang direncanakan dan latar belakang organisasi. 4. Analisa kondisi pasar, internal dan eksternal atau lebih dikenal sebagai SWOT analysis. 5. Formulasi strategi, rencana pemasaran, rencana organisasi, dan rencana produksi. 6. Analisis finansial dan analisa rencana tindak, serta action plan. 7. Lampiran, berisi terminologi, data, atau sumber daya pendukung. SWOT analysis, faktor internal, strength dan weakness. Strength, kekuatan. Identifikasi kemampuan yang kita miliki untuk dapat mencapai tujuan. Identifikasi kompetensi spesial kita yang tidak dimiliki oleh para pesaing kita, serta mempertahankan keunggulan bersaing terjadi jika pesaing tidak dapat meniru kompetensi spesial kita. Weakness, kelemahan, yaitu identifikasi kemampuan yang belum atau tidak kita miliki untuk mencapai tujuan. Identifikasi ini berupa kompetensi spesial para pesaing. SWOT analysis, faktor eksternal, opportunities, dan threats.
Opportunities, peluang, mengungkapkan faktor peluang-peluang yang timbul di lingkungan eksternal. Jika peluang terlewatkan, maka besar kemungkinan para pesaing akan memanfaatkannya. Threats, ancaman, mengungkapkan kondisi yang ada di luar yang dapat mempengaruhi usaha. Tantangan dapat dinetralisir dengan manajemen yang baik. Jika tantangan yang ada sangat kuat, mungkin perlu dilakukan reorientasi kegiatan atau usaha. Perancangan sumber daya yang dibutuhkan, yaitu mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan sebagai sarana pendukung utama dari usaha tersebut. Ada 6 komponen sumber daya yang dibutuhkan. 1. Man, 2. Money, 3. Material, 4. Machine, 5. Method, 6. Market. Perencanaan pemasaran UMKM. Promosi merupakan kegiatan untuk memasarkan barang atau produk UMKM. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pemasaran adalah sebagai berikut. Mengenal konsumen dan pesaing, yaitu mengidentifikasi sifat-sifat dan karakteristik konsumen, serta mengetahui pesaing yang memasarkan produk yang serupa. 2. Strategi promosi. Tentukan target pasar atau segmentasi pasar agar promosi yang dilakukan tetap tepat sasaran. 3. Rencana promosi. Susun rencana promosi dengan baik dan terkonsep. 4. Media promosi. Promosi dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai media seperti pamflet, brosur, iklan, atau melalui media online dan media lainnya.